Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat teman-teman semua. Apa kabarnya nih, Yanda Bunda? Semoga sehat dan lancar segala aktivitasnya ya. Masya Allah, lama ya tak jumpa di YouTube. Kali ini Bunda Fatma akan mempersembahkan materi yang sangat spesial buat Yanda Bunda. Karena materi ini mengajak Bunda-Bunda untuk menganalisis. Wah, apa nih yang akan dianalisis? Karena selama ini teman-teman ketika merancang pembelajaran, teman-teman belum bisa memahami ya, belum bisa mampu menganalisis capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Oke, mari disimak ya Bunda-Bunda. Kali ini Bunda Fatma akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memahami dan menganalisa capaian pembelajaran yang ada di pembelajaran intrakurikuler yang ada di kurikulum Merdeka jenjang PAUD ya teman-teman ya. Seperti kita telah ketahui bahwa untuk pembelajaran intrakurikuler adalah pembelajaran untuk mencapai CP atau capaian pembelajaran. Pada CP terdapat 3 elemen. Elemen yang pertama adalah elemen nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua, elemen jati diri. Yang ketiga adalah elemen dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Nah, 3 elemen ini Bunda Fatma akan membreakdown untuk menganalisis satu persatu, lalu akan diturunkan menjadi tujuan pembelajaran ya teman-teman ya. Silahkan disimak. Mari kita menganalisis mulai dari elemen pertama nih ya, Yanda Bunda. Yang pertama adalah nilai agama dan budi pekerti. Kalau kita mau buat singkatannya adalah NABP. Dulu di K13 namanya 6 atau nilai agama dan moral. Kali ini di kurikulum Merdeka namanya nilai agama dan budi pekerti. Mari kita lihat apa yang terkandung dalam nilai agama dan budi pekerti ini sebagai elemen yang pertama pada CP. Anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulai mengenal dan mempraktikkan ajaran pokok sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Anak berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan keselamatan diri sebagai bentuk rasa sayang terhadap dirinya dan rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Anak menghargai sesama manusia dengan berbagai perbedaannya dan mempraktikkan perilaku baik dan berakhlak mulia. Anak menghargai alam dengan cara merawatnya dan menunjukkan rasa sayang terhadap makhluk hidup yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini adalah elemen nilai agama dan budi pekerti sebagai capaian pembelajaran. Nah, setelah kita simak, ternyata ada 4 sub-elemennya ya Bunda ya. Jadi elemen nilai agama budi pekerti terdapat 4 sub-elemennya. Mari kita breakdown satu persatu teman-teman. Nilai agama dan budi pekerti memiliki 4 sub-elemen. Sub-elemen pertama adalah anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulai mengenal dan mempraktikkan ajaran pokok sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Kemudian subelemen yang kedua adalah anak berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan keselamatan diri sebagai bentuk rasa sayang terhadap dirinya dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, subelemen yang kedua lagi sebentar ya Bunda akan bacakan. Nah, kita fokus dulu pada subelemen 1 dan kedua ini. Pada subelemen 1 tercetak warna merah itu adalah kompetensinya. Kemudian yang tercetak biru adalah kontennya ya. Kompetensi itu adalah apa yang anak bisa praktikkan, bisa dia lakukan atau bisa dia demonstrasikan ya. Kemudian konten itu adalah inti atau materi atau pembelajaran yang akan diberikan kepada anak-anak kita.
Nah, kalau kita lihat warna merah ini sebagai kompetensi, ada 3 kompetensinya ini akan kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran ya teman-teman ya. Maka kita mulai turunkan ya, kita turunkan subelemen ini menjadi tujuan pembelajaran. Dan tujuan pembelajaran ini sudah bisa kita alurkan ya teman-teman ya, mulai dari alur pertama dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat 3 kompetensi ini, maka alurnya bisa menjadi 3 alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, boleh kita kasih kode ya teman-teman ya. Angka 1 yang pertama itu adalah nilai agama budi pekerti, kemudian angka 1 yang bagian tengah itu adalah subelemen, kemudian angka 1 yang ketiga ya barisannya itu adalah alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, anak dapat percaya ya, karena percaya ini adalah kompetensi pertama kepada Tuhan yang Maha Esa melalui ciptaannya. Kemudian alur yang kedua sebagai TP, anak dapat mengenal Tuhan sebagai pencipta melalui Asmaul Husna. Ya bisa ya kalau misalnya sekolahnya itu afiliasinya ya maaf kalau beragama Islam semua muridnya ya. Kemudian alur yang ketiga adalah anak dapat mengenal ya. Di sini mengenal adalah kompetensi yang kedua dan mempraktikkan. Nah, kompetensi yang ketiga mempraktikkan. Kemudian inti atau kontennya adalah ibadah sesuai dengan ajaran agamanya gitu ya, Bunda ya. Kemudian kita masuk kepada subelemen kedua ya. Anak berpartisipasi aktif. Nah, di sini aktif adalah berpartisipasi aktif adalah kompetensinya. Nah, untuk kontennya adalah menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, menjaga keselamatan diri sebagai bentuk rasa sayang terhadap dirinya dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa sayang terhadap dirinya dan rasa syukur itu merupakan perilaku atau sikap. Jadi subelemen ini sudah mengandung 3 unsur yaitu ada sikap, ada pengetahuan, dan ada keterampilan. Nah, kemudian subelemen ini diturunkan menjadi alur tujuan pembelajaran ya. Yang pertama, anak dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan kelas ya, kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, anak dapat menjaga kesehatan tubuh dan makanannya. Kemudian alur yang ketiga, anak dapat menjaga keselamatan diri dari orang yang tidak dikenal dan dari benda-benda berbahaya di lingkungan kelas atau lingkungan sekolah. Nah, kalau misalnya bunda-bunda ingin menambahkan, silahkan ya menambahkan alur tujuan pembelajarannya. Nah, Bunda Fatma sudah mengajak teman-teman menganalisis subelemen lalu turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Kenapa? Karena satuan pendidikan diharapkan membuat sendiri tujuan pembelajaran dan video ini memberikan inspirasi atau referensi buat teman-teman dalam merancang tujuan pembelajarannya. Jadi, TP ini menjadi inspirasi buat teman-teman untuk mengembangkan sendiri di satuannya. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Sekarang kita masuk kepada subelemen yang ketiga ya, yaitu anak menghargai sesama manusia dengan berbagi perbedaannya dan mempraktikkan perilaku baik dan berakhlak mulia. Yang warna merah itu kompetensi ya teman-teman ya, dan yang biru adalah kontennya. Kemudian subelemen ketiga ini diturunkan menjadi tujuan pembelajaran yang sudah dialurkan ya bunda-bunda ya. Nah, oke, sekarang kita mulai dari alur yang pertama, yaitu anak mengenal dan menyebutkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri dirinya dengan orang lain. Kemudian yang kedua, anak dapat menyebutkan dan mempraktikkan perilaku baik ya, seperti menolong, berbagi, jujur, meminta maaf, dan meminta tolong. Bunda-bunda jika ingin menambahkan tujuan pembelajaran pada subelemen yang ketiga ini silahkan. Berikutnya adalah subelemen yang keempat.
Anak menghargai alam dengan cara merawat dan menunjukkan rasa sayang terhadap makhluk hidup yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, Bunda Fatma sini menurunkannya menjadi dua tujuan pembelajaran ya. Alur pertama, anak dapat merawat dan menyayangi makhluk hidup ciptaan Allah. Kemudian yang kedua, anak dapat merawat lingkungan sekitar seperti lingkungan sekolah, lingkungan kelas, taman, dan sekitarnya. Berikut ini kita masuk kepada elemen yang kedua ya, Yanda Bunda, yaitu jati diri. Mari kita simak ya. Anak dapat mengenali, mengelola, mengekspresikan emosi diri, serta membangun hubungan sosial secara sehat. Anak menunjukkan perasaan bangga terhadap identitas keluarganya, latar belakang budayanya, dan jati dirinya sebagai anak Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Anak menyesuaikan diri dengan lingkungan, aturan, dan norma yang berlaku. Anak menggunakan fungsi gerak, motorik kasar, motorik halus, dan taktil untuk eksplorasi dan manipulasi berbagai objek dan lingkungan sekitar sebagai bentuk pengembangan. Mari kita breakdown ya elemen yang kedua ini. Siap teman-teman? Mari kita analisis ya satu persatu nih untuk elemen jati diri. Elemen jati diri ini terdiri dari 4 subelemen ya, Bunda Yandah ya. Yang pertama, anak dapat mengenali, mengelola, mengekspresikan emosi diri, serta membangun hubungan sosial secara sehat. Nah, yang warna merah itu adalah kompetensi ya, Bunda ya. Kemudian yang warna biru itu adalah kontennya dan yang hijau itu adalah sikapnya ya Bunda ya. Nah, mari kita turunkan subelemen ini menjadi tujuan pembelajaran yang kita alurkan mulai dari alur yang pertama. Anak dapat mengenal jenis-jenis emosi diri dalam berbagai bentuk ya. Kemudian yang alur kedua, anak dapat menunjukkan respon yang baik dalam mengelola emosi secara sehat. Kemudian alur yang ketiga, anak dapat bermain bersama dengan teman-temannya dan dapat mengendalikan emosi dirinya secara sehat. Alur yang pertama itu adalah mengenal. Ya, kompetensi mengenali ya Bunda ya. Kemudian alur yang kedua itu adalah menunjukkan atau mengekspresikan. Kemudian alur yang ketiga ini adalah membangun hubungan sosial atau anak dapat bermain bersama. Oke, udah kelihatan ya Bunda ya alurnya ya. Berikutnya subelemen yang kedua ya di elemen jati diri yaitu anak menunjukkan perasaan bangga terhadap identitas keluarga, latar belakang budayanya, dan jati dirinya sebagai anak Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Yang merah itu menunjukkan adalah kompetensi ya yang anak bisa lakukan ya, tunjukkan atau demonstrasikan. Kemudian perasaan bangga itu adalah sikapnya dan kontennya adalah identitas keluarga, latar belakang budaya, dan jati diri. Nah, mari kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran yang kita alurkan ya. Alur pertama, anak dapat mengenal dan bangga terhadap ciri-ciri dirinya, ciri-ciri keluarga, dan orang lain. Kemudian yang kedua adalah anak dapat mengenal dan bangga terhadap latar belakang budaya daerahnya. Oke, seperti itu ya tujuan pembelajaran yang sudah dialurkan pada subelemen 1 dan 2 pada elemen jati diri. Kita lanjut lagi ya Bunda ya, tetap semangat. Berikutnya nih Yanda Bunda, subelemen ketiga dan keempat ya. Kita breakdown lagi ya. Subelemen yang ketiga, anak menyesuaikan diri dengan lingkungan, aturan, dan norma yang berlaku. Menyesuaikan diri itu adalah kompetensinya. Kemudian kontennya adalah lingkungan, aturan, dan norma yang berlaku. Oke, mari Yanda Bunda kita breakdown, kita turunkan ya. Subelemen ini menjadi tujuan pembelajaran yang kita alurkan ya. Alur 1, anak dapat mengenal dan mengikuti kesepakatan kelas dan kesepakatan sekolah. Nah, seperti itu ya. Di sini anak menyelesaikan
dirinya dengan lingkungan dan aturan ya Bunda ya. Kemudian yang kedua ya, tujuan pembelajaran yang kedua, anak dapat mengenal norma yang berlaku dalam budaya lokal daerahnya. Nah, ini berkaitan dengan konteks norma ya yang berlaku. Nah, Bunda kalau misalnya mau menjadikan tiga alur tujuan pembelajaran, silakan buat sendiri ya Bunda ya. Bunda Fatma memberikan referensinya saja. Kemudian subelemen yang keempat nih ya Yanda Bunda. Anak menggunakan fungsi gerak ya. Fungsi gerak sini ada 3 ya, motorik kasar, motorik halus, dan taktil untuk mengeksplorasi dan memanipulasi berbagai objek dan lingkungan sekitar sebagai bentuk pengembangan diri anak. Nah, cetak merah di sini ada 3 ya Bunda ya. Yang pertama adalah menggunakan fungsi gerak, kemudian yang kedua adalah melakukan eksplorasi, dan yang ketiga memanipulasi. Kontennya adalah motorik kasar, halus, dan taktik. Kemudian konten yang berikutnya adalah berbagai objek dan lingkungan sekitar. Untuk sikapnya adalah bentuk pengembangan diri anak. Mari kita turunkan menjadi alur tujuan pembelajaran. Di sini Bunda Fatma buatkan ada 3 ya. Yang pertama, anak dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang banyak melibatkan gerak motorik kasar. Kemudian yang kedua adalah anak dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang melibatkan motorik halus ya. Kemudian yang ketiga adalah anak dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang banyak melihatkan motorik taktil untuk kegiatan eksplorasi, eksperimen, dan memanipulasi berbagai objek dan lingkungan sekitarnya. Oke, Bunda-bunda jika ingin mengembangkan sendiri tujuan pembelajaran silahkan, itu akan lebih baik. Bunda hanya memberikan rangsangan atau referensi buat teman-teman untuk mengembangkan di satuannya masing-masing. Oke, let's go. Kita akan masuk kepada elemen LSTEAM ya, dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Semangat teman-teman, kita lanjut yuk. Nah, sekarang Yanda Bunda kita akan masuk pada elemen yang ketiga, yaitu dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Mari kita simak ya, fokus ya Yanda Bunda. Anak mengenali dan memahami berbagai informasi, mengkomunikasikan perasaan dan pikiran secara lisan, tulisan, atau menggunakan berbagai media, serta membangun percakapan. Anak menunjukkan minat, kegemaran, dan berpartisipasi dalam kegiatan pra-membaca dan pra-menulis. Anak dapat mengenali dan menggunakan konsep pra-matematika untuk pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Anak menunjukkan kemampuan dasar berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Anak menunjukkan rasa ingin tahu melalui observasi, eksplorasi, dan eksperimen. Anak menunjukkan kemampuan awal menggunakan dan merancang teknologi secara aman dan bertanggung jawab. Kemudian, anak mengeksplorasi berbagai seni, mengekspresikan serta mengapresiasi karya seni. Wah, banyak juga ya teman-teman ya. Kalau kita lihat, kita breakdown ada 7 sub elemennya. Mari kita breakdown satu per satu. Mari kita breakdown satu per satu elemen dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Kalau kita lihat tadi Bunda Fatma membacakan elemen ketiga ini, ternyata ada 7 sub elemennya ya Bunda-bunda ya. Ada 7 sub elemennya. Kita mulai dari sub elemen yang pertama, yaitu anak mengenali dan memahami berbagai informasi, mengkomunikasikan perasaan dan pikiran secara lisan, tulisan, atau menggunakan berbagai media, serta membangun percakapan. Nah, kalau kita lihat warna merah itu adalah kompetensinya ya Bunda-bunda ya, dan yang warna biru adalah kontennya. Mari kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran yang kita sudah susun secara alur ya.
Alur yang pertama, anak dapat menunjukkan ketertarikan terhadap informasi dalam cerita sederhana. Jadi di sini adalah anak mengenali dan memahami ya. Kemudian alur yang kedua ya, anak dapat merespon ya. Merespon ini adalah mengkomunikasikan. Anak dapat merespon cerita sederhana dari guru atau teman-temannya dengan berbagai cara. Kemudian alur yang ketiga adalah anak merespon ya, merespon ide atau perasaan atau konsepnya nih si anak ya dengan suara yang dapat didengar oleh temannya. Nah, di sini adalah kompetensi membangun ya, membangun percakapan ya. Kemudian kita masuk kepada subelemen yang kedua, yaitu anak menunjukkan minat, kegemaran, dan berpartisipasi dalam kegiatan pra-membaca dan pra-menulis. Kontennya adalah menunjukkan dan berpartisipasi. Sikapnya adalah minat dan kegemarannya, dan kontennya adalah pra-membaca dan pra-menulis. Nah, kita turunkan ya menjadi sebuah tujuan pembelajaran dan kita susung langsung menjadi sebuah alur ya. Alur tujuan pembelajaran yang pertama adalah anak dapat menunjukkan minat terhadap buku cerita atau buku topik yang dibacakan. Kemudian alur kedua, anak dapat mengenal dan memahami bahwa simbol huruf memiliki makna yang makna yang pada anak-anak ya, memiliki makna pada anak nih maksudnya, dan dapat mengkomunikasikan pemahamannya terhadap simbol-simbol huruf tersebut ya. Kemudian alur yang ketiga, anak dapat menunjukkan minat pada kegiatan membaca buku ya. Kemudian alur yang keempat, anak dapat menyampaikan ide-idenya dengan menggunakan berbagai media. Dan yang kelima, anak dapat memahami bahwa coretan atau simbol-simbol huruf yang ada di sekelilingnya itu memiliki pesan atau makna tertentu. Nah, itu dia ya Bunda ya, ada 5 tujuan pembelajaran yang sudah dialurkan untuk subelemen yang kedua. Mari kita lanjut pada subelemen ketiga dan keempat ya Bunda ya. Berikutnya subelemen yang ketiga, anak dapat mengenali dan menggunakan konsep pra-matematika untuk pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kompetensinya ada 2 ya, yaitu mengenali dan menggunakan. Untuk kontennya adalah pra-matematika dan sikapnya adalah pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada 8 tujuan pembelajaran yang sudah dialurkan ya. Yang pertama adalah anak dapat menyebutkan bilangan secara berurut atau membilang. Kemudian yang kedua, anak dapat memahami penjumlahan seperti menggabungkan dan mengurangkan serta memisahkan ya. Kemudian yang ketiga, anak dapat mengenal bentuk-bentuk geometri sederhana, bentuk-bentuk geometri 2 dan 3 dimensi. Kemudian yang keempat, anak dapat menunjukkan jalur atau bermain maze, mengenali benda-benda atau gambar di sekitarnya ya. Kemudian yang kelima, anak dapat mengenal pengukuran seperti panjang, tinggi, berat, ringan, atas, bawah, tebal, tipis, depan, belakang, maju, mundur, dan seterusnya. Kemudian alur yang keenam, anak mengenal konsep waktu atau konsep jam ya. Kemudian anak mengenal konsep pagi, siang, dan malam ya. Kemudian mengetahui lama dan cepatnya dengan menggunakan konsep waktu. Kemudian yang ketujuh, alur ketujuh, anak dapat mengenali dan mencontoh pola berulang secara sederhana ya, Yanda Bunda. Kemudian yang kedelapan adalah anak dapat menyortir dan menggolongkan benda serta dapat menghitung masing-masing kategori. Wah, ini alur yang paling susah nih yang ada di alur ke-8. Berikutnya masuk ke subelemen yang keempat, yaitu anak menunjukkan kemampuan dasar berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Menunjukkan adalah kompetensinya, kemudian kontennya adalah berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif.
Oke, ini sebenarnya sikap ya yang ditunjukkan anak bagaimana anak itu berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Dan kontennya itu ada pada kegiatan-kegiatan yang ada di kegiatan literasi dan numerasi. Nah, kita turunkan menjadi alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, anak menunjukkan rasa ingin tahu dengan melakukan eksplorasi terhadap alat main, lingkungan main sekitarnya, dan benda-benda lainnya. Kemudian alur kedua, anak mampu memilih informasi dari hasil analisis dan menggunakannya untuk menghasilkan karya secara mandiri maupun berkelompok dengan orang lain. Wah, ini keren sekali nih ya. Subelemen yang keempat yang ada di dasar-dasar literasi dan STEM. Mari kita lanjut kepada subelemen kelima, 6, dan 7 ya, Yanda Bunda. Next ya, Yanda Bunda, kita masuk kepada subelemen yang kelima. Anak menunjukkan rasa ingin tahu melalui observasi, eksplorasi, dan eksperimen. Menunjukkan di sini adalah kompetensinya, rasa ingin tahu adalah sikapnya melalui kegiatan apa? Observasi, eksplorasi, dan eksperimen. Kegiatannya ini terintegrasi pada kegiatan literasi dan numerasi. Mari kita alurkan ya Bunda ya, suplemen yang kelima ini ada 2 alur tujuan pembelajarannya. Yang pertama, anak dapat menunjukkan rasa ingin tahu melalui observasi dan eksplorasi. Jadi langsung diambil 2 ya. Kemudian alur yang kedua, anak dapat menunjukkan rasa ingin tahu melalui kegiatan eksperimen. Oke, nah eksperimennya ini bisa menggunakan berbagai media atau lingkungan sekitar untuk penelitian secara sederhana. Begitupun dengan kegiatan observasi dan eksplorasi, bisa menggunakan dengan berbagai media, lingkungan alam, atau lingkungan sekitar sekolah untuk melakukan kegiatan observasi dan eksperimen. Observasi dan eksplorasi maksudnya ya, maaf ya Bunda Yanda ya. Kemudian subelemen yang keenam, anak menunjukkan kemampuan awal menggunakan dan merancang teknologi secara aman dan bertanggung jawab. Menggunakan dan merancang itu adalah kompetensinya, kontennya adalah teknologi, kemudian aman dan bertanggung jawab itu adalah sikap yang dimunculkan ya. Nah, di sini diturunkan menjadi 2 tujuan pembelajaran yang sudah dialurkan ya. Yang pertama, anak mengenal beberapa teknologi sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Banyak ya teknologi sederhana yang ada di dalam kelas, di luar kelas ya, seperti gunting, alat pencocol untuk kegiatan-kegiatan miniatur-miniatur lainnya seperti kendaraan, telepon-teleponan ya, alat-alat masak, alat-alat kedokteran yang biasa anak-anak gunakan ya untuk bermain peran. Kemudian alur yang kedua, anak merekayasa teknologi untuk pemecahan masalah. Jadi anak-anak menggunakan alat-alat teknologi itu untuk direkayasa dengan menjadi sesuatu sesuai dengan ide anak, konsep anak, atau keinginan anak. Oke, masuk ke subelemen yang ke-7. Anak mengeksplorasi berbagai seni, mengekspresikan, serta mengapresiasi karya seni. Ada 3 di sini kompetensinya ya, sedangkan kontennya adalah seni ya. Yang pertama, alur yang pertama, anak dapat mengeksplorasi dan mengapresiasikan berbagai proses seni. Maaf, di sini yang pertama adalah anak dapat mengeksplorasi dan mengekspresikan berbagai proses seni. Kemudian alur yang kedua, anak dapat menikmati eksplorasi berbagai media seni. Jadi di sini menikmati, mengeksplorasi adalah mengapresiasi berbagai media seni, baik visual, musik, tari, drama, ataupun digital lainnya. Oke, Yanda Bunda. 7 subelemen dari elemen dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni sudah Bunda Fatma paparkan. Nanti berikutnya kita akan membreakdown kembali setiap tujuan pembelajaran tersebut karena kita akan turunkan menjadi indikator
ketercapaian tujuan pembelajaran atau disebut dengan IKTP pada materi berikutnya. Jangan lewatkan ya Yanda Bunda. Jika masih bingung silahkan diputar kembali videonya. Oke, selamat ya. Selamat belajar bersama sahabat education, bergerak bersama, belajar bersama, dan insya Allah cerdas bersama. Syukran, jazakillah khair. Sampai ketemu lagi ya Yanda Bunda pada materi berikutnya yaitu analisis indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.